pembelajaran hari ini adalah Anak-anak, masih ingatkah kalian bagaimana cara mendapatkan informasi dari sebuah teks? Berikut cara memperoleh informasi dari teks. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca isi teks dengan cermat. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan untuk menggali teks, misalnya dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa. Tahukah kalian, ada beberapa kata yang termasuk ke dalam kelompok kata tanya, yakni sebagai berikut. 1. Apa? Fungsinya adalah untuk menanyakan sesuatu. Sesuatu yang dimaksudkan bisa keadaan ataupun perbuatan. 2. Siapa? Fungsinya adalah untuk menanyakan mengenai pelaku suatu kejadian. 3. Kapan? Fungsinya adalah untuk menanyakan waktu berlangsungnya suatu kejadian. 4. Di mana? Fungsinya adalah untuk menanyakan tempat atau lokasi. 5. Mengapa? Fungsinya adalah untuk menanyakan perihal alasan atau penyebab suatu peristiwa. 6. Bagaimana? Fungsinya adalah untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan proses atau cara. 7. Berapa? Fungsinya adalah untuk menanyakan jumlah, banyaknya, atau satuan. Kegiatan selanjutnya, ayo membaca. Simaklah teks berikut. Melihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di area wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Saat ini wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavator Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda, ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis, terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Anak-anak, selanjutnya ayo kita mencoba membuat kalimat tanya berdasarkan teks bacaan tersebut dengan kata tanya apa, di mana, dan bagaimana. Yang pertama, kata tanya apa? Ya, benar. Apa judul bacaan di atas? Dan jawabannya adalah melihat jejak Merapi di Kali Adem. Yang kedua, kata tanya di mana? Ada yang tahu? Ya, betul. Di mana letak wisata Kali Adem? Dan jawabannya adalah Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Yang ketiga, kata tanya bagaimana? Ya, benar. Bagaimana fasilitas di area wisata Kali Adem? Dan jawabannya adalah cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Dari bacaan melihat jejak Merapi di Kali Adem, kamu dapat mengetahui salah satu jenis usaha, yaitu usaha pariwisata. Mari kita jawab bersama pertanyaan berikut sesuai dengan tempat tinggal kita. Yang pertama, di mana kamu tinggal? Yang kedua, apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Jika iya, bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut ya.
Anak-anak, materi berikutnya adalah apa yang kalian ketahui tentang jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam. Tahukah kalian, ternyata ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. 1. Pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. 2. Usaha penjualan barang cindera mata atau souvenir. 3. Penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. 4. Penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Anak-anak, salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan. Mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari, hingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha itu, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Menurutmu, mengapa ada berbagai jenis usaha ya? Mengapa orang melakukan suatu usaha tertentu dan orang lain melakukan jenis usaha lain yang berbeda? Coba kita renungkan bersama. Kemudian, tuliskan hasil renunganmu pada kolom berikut. Sekian pembelajaran